Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kali ini, saya akan mereview menganalisis kritis novelty penelitian akuntansi pada mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angguna Demizania Praudia Putri dengan NIM 1862201023 dari kelas akuntansi 7 SIP 1 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini saya akan memaparkan kritis berdasarkan 14 poin pada penelitian yang akan saya bahas ini, yaitu mengenai pengaruh elemen Prout-Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Di antaranya yang pertama adalah apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan, yaitu korupsi terjadi 67% dari total kasus occupational fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar rupiah per tahun, diikuti olai penyalahgunaan aset sebesar 31% serta penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2% dari ACEF Indonesian Chapter 2017. Selanjutnya, motivasi atau isu penelitian. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Fraud Experts atau ACFE Indonesian Chapter and White Collar Crime Research and Prevention Center atau Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih atau P3K2P tahun 2016. Untuk research GAP-nya sendiri, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anisya et al. Pada tahun 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reganis, Sari, Budiasih, Wirajaya, dan Suprasto tahun 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Nah, variabel external pressure yang diteliti oleh Indarto dan Gozali pada tahun 2016 memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisya et al. Pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa variabel external pressure tidak berpengaruh fraudulent financial statement. Nah, selanjutnya untuk fenomenanya, yaitu pada bulan Mei 2015 terjadi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Toshiba melalui accounting fraud senilai US dolar 1, miliar jika diartikan di rupiah pada Basari 2015. Kemudian pada tahun 2018 PT Sanprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance melakukan sebuah kecurangan dengan memalsukan data dan memanipulasi laporan keuangan yang diketahui merugikan 14 bank di Indonesia dengan triliun rupiah, yaitu Nurmayanti 2018. Nah, tak hanya itu, pada bulan April 2019, PT Garuda Indonesia Tbk diduga melakukan kecurangan laporan keuangan sebab ada piutang yang dimasukkan ke pendapatan dan piutang tersebut berasal dari PT Mahata atau Aero Teknologi Mahata untuk pemasangan layanan konektivitas onboard Wi-Fi dan hiburan pesawat yang nilainya mencapai US 239,94 juta. Diketahui belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Nah, ini diketahui dari CNN Indonesia tahun 2019. Nah, kritiknya untuk fenomena ini yaitu tidak ada kritik di poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu research GAP dan fenomena dengan baik. Nah, selanjutnya untuk poin kedua yaitu menjelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, artikel ini menjelaskan tentang 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud, yaitu passion, opportunity, dan nationalist yang disebut dengan fraud triangle
teori krisis yang diteruskan oleh Skousen et al. 2008. Nah, untuk yang bagian keduanya itu Wolf and Hermanson 2004 menyatakan masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian fraud, yaitu capability, sehingga 4 faktor tersebut dinamakan fraud diamond. Nah, yang ketiga atau Shelton 2014 menyatakan tekanan pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Nah, bagian D-nya yaitu menurut Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 99, terdapat beberapa kondisi mengenai tekanan pressure yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu financial stability, external pressure, personal finance need, dan financial target. Nah, ini didapat dari Anissa et al. 2016. Selanjutnya untuk bagian E, penelitian dilakukan oleh Regani Sari Budiasi, Wirajaya, dan Suparto pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Untuk bagian F-nya, variabel external pressure yang dilakukan oleh Idarto dan Ghazali 2016 menyatakan bahwa memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Nah, untuk bagian G-nya, variabel nature on industry yang diteliti oleh Inayanti dan Sukirman pada tahun 2016 berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Untuk bagian H-nya, Yesia Riani dan Rahayu pada tahun 2018 menyatakan bahwa nature of industry tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Untuk bagian I-nya, variabel inventive monitoring yang diteliti Agustin dan Pratomo pada tahun 2019 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk bagian C-nya, hasil penelitian Ulfah Nuraini dan Wijaya pada tahun 2017 menunjukkan bahwa ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Nah, pada kritik bagian ini tidak ada kritik di poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk poin ketiga, apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Yaitu adanya sebuah kesempatan opportunity sebagai kejahatan yang bisa dilakukan seperti beban keluarga. Kesempatan terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan sebagai sikap yang memperoleh seseorang melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut tidaklah salah. Mereka yang melibatkan dalam penipuan laporan keuangan, kemampuan dapat dikatakan sebagai upaya seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Nah, kritik pada poin ketiga ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya. Pada bagian abstraksi ataupun pengantar novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Selanjutnya untuk poin keempat, apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama yaitu apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua yaitu apakah tekanan eksternal atau external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang ketiga, apakah target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri, nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Nah, kritik untuk poin 4 ini, peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer dari hipotesis dalam penelitian ini. Nah, untuk poin kelima, apa tujuan dari penelitian ini?
Yang pertama untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan atau financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal atau external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, yang ketiga untuk mengetahui target keuangan atau financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat untuk mengetahui kondisi industri, nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima untuk mengetahui ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, kritik untuk poin kelima ini, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Nah, seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Saat itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Nah, untuk poin keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, dalam studi ini fokus pada penjelasan hubungan antara pengaruh elemen Proust-Diamond yang terdiri dari elemen pressure, kegiatan penghindaran pajak, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan yang mempengaruhi elemen Proust-Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Yang bagian kedua yaitu peran financial statement fraud, Proust-Diamond, financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, audit opini, direction of change. Nah, kritik untuk poin ini, peneliti ini hanya menjelaskan kontribusi secara general, seharusnya kontribusi dijelaskan secara spesifik lagi. Nah, untuk poin ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, teori yang digunakan yaitu teori keagenan atau teori agensi. Nah, hubungannya adalah hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang. Pengambilan keputusan pada agen, manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya ada signaling theory, yaitu dikembangkan oleh Speich pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pemilik informasi memberikan suatu informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak investor. Nah, kritik untuk poin ini, peneliti hanya menjelaskan satu grand teori secara eksplisit, yaitu teori keagenan, sedangkan teori signaling dijelaskan secara implisit. Seharusnya penerapan signaling teori juga dijelaskan secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya untuk poin ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang dilakukan dengan peneliti ini yang sedang dilakukan. Yang pertama yaitu kecurangan dilakukan oleh sistem manajemen dalam bentuk salah saji material, keuangan investor atau kreditor yang dilakukan meninggikan asetnya dalam pengakuan pendapatannya, serta merendahkan nilai liabilitasnya dan pengembangannya, sehingga hasil laporan keuangan akan menjadi baik karena terjadinya kecurangan pada laporan aset ini. Selanjutnya yaitu biaya operasional dan biaya produksi. Di sini juga terlihat jelas kecurangan bukti laporannya. Nah, kritik pada poin ke-8 ini yaitu peneliti sudah cukup jelas antara keterkaitan game teori dengan hubungan penelitian yang sedang dilakukan. Maka tidak ada kritik pada poin 8 ini. Selanjutnya untuk poin ke-9, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, untuk kerangka konseptual di sini yaitu pada X1 mengarah ke stabilitas keuangan. Nah, X2-nya mengarah kepada tekanan eksternal yang berhubungan juga dengan stabilitas keuangan di X1. Nah, X ketiga ini juga berhubungan pada X ke-1, yaitu X ketiga target keuangan yang berhubungan dengan stabilitas keuangan. Nah, X keempat yaitu kondisi industri juga berhubungan dengan X1 yaitu stabilitas keuangan, serta X5 ineffective monitoring juga berhubungan dengan X1 stabilitas keuangan. Nah, untuk X6 OPD audit dan X7 pergantian direksi juga
memiliki hubungan dengan X1 yaitu stabilitas keuangan. Selanjutnya, kritik untuk poin 9 ini yaitu tujuan konseptual untuk merumuskan konsep yang mendasari apa penyusunan dan pengembangan SAP selanjutnya sebagai acuan bahwa pengguna laporan keuangan dapat menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, pada poin ke-10, apakah hipotesis penelitian ini? Nah, hipotesis H1, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk H2, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk H3, target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk H4, kondisi industri berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk H5, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk H6, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, kritik pada poin ini penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan hipotesisnya di penelitian ini. Selanjutnya untuk poin ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang pertama yaitu merancang penelitian definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, pada rancangan penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif. Nah, kritik pada poin ini yaitu penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan rancangan penelitian yang dipakai di penelitian ini. Selanjutnya untuk bagian B-nya yaitu definisi operasional variabel dan pengukurannya ada financial stability atau ACHA atau ACHA yaitu total aset dikurang dengan total aset, maka akan menghasilkan total aset. Nah, selanjutnya ada external pressure atau debit to asset ratio sama dengan total debit atau total aset. Nah, financial target ROA earning after interest dan tax total asset. Nature of industry inventory sama dengan inventory dikurang dengan inventory sales atau sales ineffective monitoring. BDOT yaitu adalah jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. Nah, untuk opini audit yaitu perusahaan yang menjelaskan opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa jelas sama dengan 1. Nah, perusahaan yang mendapatkan selain opini sama dengan 0. Pergantian direksi terhadap perubahan direksi perusahaan sama dengan 1. Nah, tidak terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 0. Nah, kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Teknik penarikan sampel pada poin ini, untuk teknik sampelnya menggunakan teknik processing sampel, yaitu peneliti menggunakan 13-117 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Nah, jenis datanya yaitu jenis data primer dengan cara mengambil sendiri tanpa melalui perantaraan. Nah, kritik pada poin ini, penulis sudah cukup jelas untuk menyampaikan jenis data meskipun secara implisit. Untuk uji kelayakan modelnya menggunakan analisis kuantitatif serta kritiknya sudah cukup jelas untuk menyampaikan uji kelayakan model. Selanjutnya untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel. Kritiknya yaitu sudah cukup jelas untuk menyampaikan uji kelayakan model. Nah, untuk poin ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Yaitu bisa dilihat di gambar yang sudah saya tampilkan seperti ini ya. Nah, untuk kritiknya penulis sudah cukup jelas untuk rumusan metode analisis tidak pernah divonis atas pidana perpajakan analisisnya. Nah, untuk poin ke-13 jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesisnya. Jelaskan hipotesis yang terbukti, yang tidak terbukti, dan pembahasannya seperti yang sudah ada di layar. Untuk kritiknya sudah jelas untuk penyampaian uji kelayakan model. Nah, kesimpulan dari poin-poin 1 sampai dengan 14 ini yaitu berdasarkan hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang pengaruh financial stability
FS, External Pressure, Financial Target, Nature of Industry, Infinite Monitoring, Opini Audit, dan pergantian direksi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kali ini, saya akan mereview menganalisis kritis novelty penelitian akuntansi pada mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Nada Mizania Praudia Putri dengan NIM 1862201023 dari kelas Akuntansi 7 SIP 1 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini saya akan memaparkan kritis berdasarkan 14 poin pada penelitian yang akan saya bahas ini, yaitu mengenai pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Di antaranya yang pertama adalah apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan, yaitu korupsi terjadi 67% dari total kasus occupational fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar rupiah per tahun, diikuti oleh penyalahgunaan aset sebesar 31% serta penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2% dari ACEF Indonesian Chapter 2017. Selanjutnya, motivasi atau isu penelitian. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Fraud Experts atau ACFE Indonesian Chapter and White Collar Crime Research and Prevention Center atau Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih atau P3K2P tahun 2016. Untuk research GAP-nya sendiri, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anisya et al. Pada tahun 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reganis, Sari, Budiasih, Wirajaya, dan Suprasto tahun 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Nah, variabel external pressure yang diteliti oleh Indarto dan Ghazali pada tahun 2016 memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisya et al. Pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa variabel external pressure tidak berpengaruh fraudulent financial statement. Nah, selanjutnya untuk fenomenanya, yaitu pada bulan Mei 2015 terjadi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Toshiba melalui accounting fraud senilai US dolar 1, miliar jika diartikan di rupiah pada Basari 2015. Kemudian pada tahun 2018 PT Sanprima Nusantara Pembiayaan atau S&P Finance melakukan sebuah kecurangan dengan memalsukan data dan memanipulasi laporan keuangan yang diketahui merugikan 14 bank di Indonesia dengan triliun rupiah, yaitu Nurmayanti 2018. Nah, tak hanya itu, pada bulan April 2019, PT Garuda Indonesia Tbk diduga melakukan kecurangan laporan keuangan sebab ada piutang yang dimasukkan ke pendapatan dan piutang tersebut berasal dari PT Mahata atau Aero Teknologi Mahata untuk pemasangan layanan konektivitas onboard Wi-Fi dan hiburan pesawat yang nilainya mencapai US 239,94 juta. Diketahui belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Nah,
Ini diketahui dari CNN Indonesia tahun 2019. Nah, kritiknya untuk fenomena ini yaitu tidak ada kritik di poin ini, karena penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, riset GAP dan fenomena dengan baik. Nah, selanjutnya untuk poin kedua yaitu menjelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, artikel ini menjelaskan tentang 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud, yaitu pressure, opportunity, dan nationalism yang disebut dengan fraud triangle teori krisis yang diteruskan oleh Skousen et al. 2008. Nah, untuk yang bagian keduanya itu Wolf and Hermanson 2004 menyatakan masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian fraud, yaitu capability, sehingga 4 faktor tersebut dinamakan fraud diamond. Nah, yang ketiga atau Shelton 2014 menyatakan tekanan pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Nah, bagian D-nya yaitu menurut Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 99, terdapat beberapa kondisi mengenai tekanan pressure yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu financial stability, external pressure, personal finance need, dan financial target. Nah, ini didapat dari Anissa et al. 2016. Selanjutnya untuk bagian E, penelitian dilakukan oleh Regani Sari Budiasi, Wirajaya, dan Suparto pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Untuk bagian F-nya, variabel external pressure yang dilakukan oleh Idarto dan Ghazali 2016 menyatakan bahwa memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Nah, untuk bagian G-nya, variabel nature on industri yang diteliti oleh Inayanti dan Sukirman pada tahun 2016 berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Untuk bagian H-nya, Yesia Riani dan Rahayu pada tahun 2018 menyatakan bahwa nature of industry tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Untuk bagian I-nya, variabel inventive monitoring yang diteliti Agustin dan Pratomo pada tahun 2019 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk bagian C-nya, hasil penelitian Ulfah Nuraini dan Wijaya pada tahun 2017 menunjukkan bahwa ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Nah, pada kritik bagian ini tidak ada kritik di poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk poin ketiga, apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Yaitu adanya sebuah kesempatan opportunity sebagai kejahatan yang bisa dilakukan seperti beban keluarga. Kesempatan terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan sebagai sikap yang memperoleh seseorang melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut tidaklah salah. Mereka yang melibatkan dalam penipuan laporan keuangan, kemampuan dapat dikatakan sebagai upaya seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Nah, kritik pada poin ketiga ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya. Pada bagian abstraksi ataupun pengantar novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Selanjutnya untuk poin keempat, apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama yaitu apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua yaitu apakah tekanan eksternal atau external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang ketiga, apakah target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri, nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Nah, kritik untuk poin 4 ini, peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer dari hipotesis dalam penelitian ini. Nah, untuk poin kelima, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan atau financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal atau external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan atau financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi industri, nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, kritik untuk poin kelima ini, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Nah, seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Saat itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Nah, untuk poin keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, dalam studi ini fokus pada penjelasan hubungan antara pengaruh elemen Prout-Diamond yang terdiri dari elemen pressure, kegiatan penghindaran pajak, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan yang mempengaruhi elemen Prout-Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Yang bagian kedua yaitu peran financial statement fraud, Prout-Diamond, financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, audit opini, direction of change. Nah, kritik untuk poin ini, peneliti ini hanya menjelaskan kontribusi secara general, seharusnya kontribusi dijelaskan secara spesifik lagi. Nah, untuk poin ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, teori yang digunakan yaitu teori keagenan atau teori agensi. Nah, hubungannya adalah hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang. Pengambilan keputusan pada agen, manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya ada signaling theory, yaitu dikembangkan oleh Speich pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pemilik informasi memberikan suatu informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak investor. Nah, kritik untuk poin ini, peneliti hanya menjelaskan satu grand teori secara eksplisit, yaitu teori keagenan, sedangkan teori signaling dijelaskan secara implisit. Seharusnya penerapan signaling teori juga dijelaskan secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya untuk poin ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang dilakukan dengan penelitian ini yang sedang dilakukan. Yang pertama yaitu kecurangan dilakukan oleh sistem manajemen dalam bentuk salah saji material, keuangan investor atau kreditor yang dilakukan meninggikan asetnya dalam pengakuan pendapatannya, serta merendahkan nilai liabilitasnya dan pengembangannya, sehingga hasil laporan keuangan akan menjadi baik karena terjadinya kecurangan pada laporan aset ini. Selanjutnya yaitu biaya operasional dan biaya produksi. Di sini juga terlihat jelas kecurangan bukti laporannya. Nah, kritik pada poin ke-8 ini yaitu peneliti sudah cukup jelas antara keterkaitan game teori dengan hubungan penelitian yang sedang dilakukan. Maka tidak ada kritik pada poin 8 ini. Selanjutnya untuk poin ke-9, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, untuk kerangka konseptual di sini yaitu pada X1 mengarah ke stabilitas keuangan.
Nah, X2-nya mengarah kepada tekanan eksternal yang berhubungan juga dengan stabilitas keuangan di X1. Nah, X ketiga ini juga berhubungan pada X ke-1, yaitu X ketiga target keuangan yang berhubungan dengan stabilitas keuangan. Nah, X keempat yaitu kondisi industri juga berhubungan dengan X1 yaitu stabilitas keuangan, serta X5 ineffective monitoring juga berhubungan dengan X1 stabilitas keuangan. Nah, untuk X6 OPD audit dan X7 pergantian direksi juga memiliki hubungan dengan X1 yaitu stabilitas keuangan. Selanjutnya, kritik untuk poin 9 ini yaitu tujuan konseptual untuk merumuskan konsep yang mendasari apa penyusunan dan pengembangan SAP selanjutnya sebagai acuan bahwa pengguna laporan keuangan dapat menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, pada poin ke-10, apakah hipotesis penelitian ini? Nah, hipotesis H1 stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk H2, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk H3, target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk H4, kondisi industri berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk H5, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk H6, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, kritik pada poin ini penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan hipotesisnya di penelitian ini. Selanjutnya untuk poin ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang pertama yaitu merancang penelitian definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, pada rancangan penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif. Nah, kritik pada poin ini yaitu penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan rancangan penelitian yang dipakai di penelitian ini. Selanjutnya untuk bagian B-nya yaitu definisi operasional variabel dan pengukurannya ada financial stability atau ACHA atau ACHA yaitu total aset dikurang dengan total aset, maka akan menghasilkan total aset. Nah, selanjutnya ada external pressure atau debit to asset ratio sama dengan total debit atau total aset. Nah, financial target ROA earning after interest dan tax total asset. Nature of industry inventory sama dengan inventory dikurang dengan inventory sales ineffective monitoring without yaitu adalah jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. Nah, untuk opini audit yaitu perusahaan yang menjelaskan opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa jelas sama dengan 1. Nah, perusahaan yang mendapatkan selain opini sama dengan 0. Pergantian direksi terhadap perubahan direksi perusahaan sama dengan 1. Nah, tidak terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 0. Nah, kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Teknik penarikan sampel pada poin ini, untuk teknik sampelnya menggunakan teknik processing sampel, yaitu peneliti menggunakan 13-117 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Nah, jenis datanya yaitu jenis data primer dengan cara mengambil sendiri tanpa melalui perantaraan. Nah, kritik pada poin ini, penulis sudah cukup jelas untuk menyampaikan jenis data meskipun secara implisit. Untuk uji kelayakan modelnya menggunakan analisis kuantitatif serta kritiknya sudah cukup jelas untuk menyampaikan uji kelayakan model. Selanjutnya untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel. Kritiknya yaitu sudah cukup jelas untuk menyampaikan uji kelayakan model. Nah, untuk poin ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Yaitu bisa dilihat di gambar yang sudah saya tampilkan seperti ini ya. Nah, untuk kritiknya penulis sudah cukup jelas untuk rumusan metode analisis tidak pernah divonis atas pidana perpajakan analisisnya. selama 5 tahun. Nah,
Untuk poin ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesisnya, jelaskan hipotesis yang terbukti, yang tidak terbukti, dan pembahasannya seperti yang sudah ada di layar. Untuk kritiknya sudah jelas untuk penyampaian uji kelayakan model. Nah, kesimpulan dari poin-poin 1 sampai dengan 14 ini yaitu berdasarkan hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang pengaruh financial stability FS, external pressure, financial target, nature of industry, infinite monitoring, opini audit, dan pergantian direksi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.